Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, matahari bermula dari awan gas dan debu kosmik. Awan ini, yang disebut nebula, mulai runtuh akibat gaya gravitasi. Materi terkumpul di pusat membentuk inti yang semakin panas dan padat. Rotasi menyebabkan terbentuknya cakram protoplanet di sekitarnya. Di pusat cakram, terbentuk protobintang, cikal bakal matahari. Gas dan debu terus tertarik ke pusat oleh gravitasi yang kuat. Tekanan dan suhu di inti meningkat secara signifikan. Protomatahari mulai memancarkan energi akibat pemanasan ekstrim. Sebagian materi terlempar keluar dalam bentuk aliran gas berenergi tinggi. Proses akresi terus berlangsung, menambah massa protomatahari. Suhu di inti akhirnya cukup tinggi untuk memulai reaksi penting. Atom hidrogen mulai bergabung dalam proses yang disebut fusi nuklir. Fusi menghasilkan energi besar yang dilepaskan keluar. Inilah momen kelahiran matahari sebagai bintang sejati. Energi dari inti bergerak menuju permukaan dalam bentuk radiasi. Lapisan luar mulai menunjukkan aktivitas yang dinamis dan panas. Sisa material di cakram mulai membentuk planet dan objek lain. Matahari menjadi pusat gravitasi bagi sistem yang baru terbentuk. Keseimbangan antara gravitasi dan tekanan energi menjaga kestabilannya. Sejak saat itu, matahari menjadi sumber energi utama bagi seluruh tata surya. Matahari adalah pusat dari seluruh tata surya, mendominasi hampir semua massanya. Diameternya sekitar 1,4 juta kilometer, sekitar 109 kali lebih besar dari bumi. Volume matahari mampu menampung sekitar 1,3 juta bumi, sekitar 99,86% massa tata surya terkonsentrasi di matahari. Gravitasi besar ini menjaga planet tetap berada di orbitnya. Gaya gravitasinya jauh lebih kuat dibandingkan bumi. Matahari bukan benda padat, melainkan bola plasma yang sangat panas. Komposisinya didominasi oleh hidrogen dan helium. Hidrogen di inti mengalami fusi menjadi helium, menghasilkan energi besar. Energi ini bergerak dari inti menuju permukaan dalam waktu sangat lama. Suhu inti mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius. Permukaannya lebih dingin, sekitar 5.500 derajat Celcius. Matahari sebenarnya berwarna putih jika dilihat dari luar angkasa. Warna kuning yang kita lihat disebabkan oleh atmosfer bumi. Cahaya matahari membutuhkan sekitar 8 menit 20 detik untuk mencapai bumi. Jarak rata-ratanya sekitar 149,6 juta kilometer, disebut 1 AU. Matahari berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Saat ini, matahari berada di fase deret utama, stabil membakar hidrogen. Sekitar 5 miliar tahun lagi, matahari akan berubah menjadi raksasa merah. Dalam fase itu, planet-planet dekat seperti Merkurius dan kemungkinan bumi bisa ikut terdampak. Di lapisan terluar, terdapat korona, atmosfer matahari yang penuh misteri. Suhu permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius. Namun anehnya, suhu korona melonjak hingga 1 hingga 2 juta derajat Celcius. Fenomena ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika matahari. Diduga, gelombang magnetik dan turbulensi plasma berperan besar. Matahari mengalami siklus aktivitas setiap sekitar 11 tahun. Pada puncaknya, jumlah bintik matahari meningkat signifikan.
Aktivitas ini sering memicu ledakan energi besar yang disebut solar flare. Energi tersebut dapat memengaruhi medan magnet bumi. Dampaknya terlihat sebagai aurora indah di wilayah kutub. Matahari tidak berputar seperti benda padat. Bagian ekuator berputar sekitar 25 hari. Sementara kutub membutuhkan lebih dari 30 hari. Perbedaan ini disebut rotasi diferensial. Matahari terus memancarkan partikel bermuatan yang disebut angin matahari. Partikel ini bergerak hingga sekitar 450 km per detik. Saat mencapai bumi, sebagian dibelokkan oleh medan magnet. Unsur helium pertama kali ditemukan dari spektrum cahaya matahari. Di dalamnya, gelombang tekanan menghasilkan getaran seperti suara raksasa. Namun, karena ruang angkasa hampa, suara itu tidak pernah terdengar oleh kita. Matahari tidak sepenuhnya stabil, ia terus bernapas dalam skala kecil. Gelombang tekanan di dalamnya membuat matahari memuai dan menyusut setiap beberapa menit. Fenomena ini dikenal sebagai osilasi matahari. Getaran ini tidak terlihat langsung, namun dapat diukur dengan instrumen ilmiah. Setiap detik, matahari melepaskan energi dalam jumlah yang hampir tak terbayangkan. Energinya setara dengan sekitar 100 miliar bom hidrogen setiap detik. Energi ini mengalir ke seluruh penjuru tata surya tanpa henti. Sebagian kecil energi ini cukup untuk menopang kehidupan di bumi. Secara ilmiah, matahari diklasifikasikan sebagai bintang kerdil kuning. Namun, ia lebih terang daripada sebagian besar bintang di galaksi Bima Sakti. Sebagian besar bintang lain adalah kerdil merah yang jauh lebih redup. Di atmosfer matahari terdapat area yang disebut lubang korona. Dari sinilah angin matahari keluar dengan kecepatan lebih tinggi. Partikel ini menjelajah ruang angkasa dengan energi besar. Medan magnet bumi menjadi perisai alami dari serangan partikel matahari. Tanpa perlindungan ini, atmosfer bisa terkikis oleh angin matahari. Hal ini diduga pernah terjadi pada Mars di masa lalu. Di masa depan, matahari akan kehabisan bahan bakar hidrogen. Ia akan menyusut menjadi kerdil putih yang sangat panas dan padat. Dalam waktu sangat lama, inti tersebut dapat mengkristal, membentuk struktur seperti berlian raksasa di kosmos. Sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, matahari mulai memasuki fase akhir hidupnya. Hidrogen di inti habis, memicu perubahan besar dalam strukturnya. Matahari mulai membengkak menjadi raksasa merah. Diameternya akan meningkat ratusan kali lipat. Planet-planet terdekat mulai terancam oleh ekspansi ini. Merkurius kemungkinan besar akan ditelan sepenuhnya. Venus juga akan mengalami nasib yang sama. Bumi akan berubah menjadi dunia panas tanpa kehidupan. Air menguap, atmosfer rusak, dan permukaan menjadi tandus. Dari permukaan, matahari akan tampak memenuhi seluruh langit. Setelah fase raksasa merah, matahari mulai kehilangan lapisan luarnya. Lapisan luar terlepas, membentuk nebula planet yang indah. Yang tersisa hanyalah inti panas yang disebut kerdil putih. Ukurannya kecil, namun sangat padat dan panas. Sisa tata surya akan mengelilingi inti yang sekarat ini. Seiring waktu, energi yang dipancarkan semakin berkurang. Matahari akan perlahan mendingin selama miliaran tahun. Cahaya yang dulu memberi kehidupan kini perlahan memudar. Sistem yang dulu penuh energi akan menjadi sunyi dan beku. Matahari akan berakhir sebagai sisa cahaya redup di tengah kegelapan kosmik. Matahari adalah sumber energi utama bagi seluruh kehidupan di bumi. Cahaya matahari memungkinkan fotosintesis, dasar dari rantai makanan. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi matahari. Matahari menggerakkan siklus air melalui proses penguapan. Tanpa matahari, hujan dan iklim tidak akan berjalan. Perbedaan pemanasan menciptakan angin dan pola cuaca. Energi matahari juga dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Suhu bumi dijaga agar tetap stabil dan layak huni. Matahari menjaga bumi tetap berada dalam orbitnya. Tanpa matahari, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan ada. Setiap hari, matahari terbit dan tenggelam, seolah mengingatkan siklus kehidupan. Dari terang ke gelap, ritme ini membentuk keseimbangan alami.
Di tengah luasnya alam semesta, bumi hanyalah titik kecil yang rapuh. Namun cahaya matahari membuat titik kecil itu penuh kehidupan. Setiap energi yang kita rasakan berasal dari satu sumber yang sama. Tanpa matahari, semua yang kita kenal akan hilang dalam kegelapan. Kehidupan bergantung pada keseimbangan yang sangat tipis. Dan matahari adalah penjaga keseimbangan itu. Sebuah hubungan sederhana, namun menentukan segalanya. Selama matahari masih bersinar, harapan kehidupan akan terus ada.